Halo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Kembali lagi di Gop Studio, tentunya masih bersama saya, Burhan. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sentinelle tahun 2021. Berkisah tentang sebuah aksi balas dendam seorang pasukan khusus kepada pelaku yang telah membuat adiknya koma terbaring tak berdaya. Ia pun rela mangkir dari tugasnya tersebut demi mencari keadilan dengan caranya sendiri. Nah, seperti apakah alur cerita selengkapnya? Kita langsung saja jagokan ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan satuan pasukan khusus Prancis yang tengah bertugas dalam operasi Sentinel di Afghanistan. Saat itu salah satu anggota bernama Clara mencoba menginterogasi seorang wanita agar ia membocorkan tempat persembunyian suaminya yang merupakan seorang buronan. Clara mengatakan jika nanti suaminya hanya akan ditahan, bukan untuk dibunuh. Dan juga ia berjanji kalau pihaknya tak akan pernah melibatkan putranya sedikit pun. Setelah mendapat lokasi persembunyiannya, semua pasukan pun bergegas untuk menuju ke tempat yang dimaksud dan segera mengepungnya. Dengan penuh kewaspadaan, mereka pun sudah bersiap di posisinya masing-masing. Yang tak membutuhkan waktu lama, para pasukan elit ini pun mampu menangkap target atau buronan bersama anaknya sekaligus. Sempat terjadi serangan balik dari pihak lawan yang untungnya bisa diatasi dengan sangat cepat. Kemudian salah satu anggota memisahkan buronan dengan anaknya untuk mencoba menginterogasinya. Namun Clara merasa ada sesuatu yang mencurigakan dari teriakan-teriakan si buronan kepada anaknya. Hingga inilah yang terjadi. Selang beberapa hari dari tragedi yang merenggut sebagian besar rekannya, Clara pun dipulangkan ke negaranya Prancis sekaligus mendapat pemindahan tugas dari atasannya. Ia pun langsung disambut hangat oleh adik kesayangannya bernama Tania yang tampak begitu bahagia ketika melihat kedatangan Clara. Namun berbeda halnya dengan sang adik, ternyata Clara merasa kecewa akan pemindahan tugasnya ini. Mengingat Clara merupakan lulusan terbaik di Akademi Militer terkhusus untuk operasi Sentinel di Afghanistan. Begitupun saat pulang ke rumah dan bertemu dengan sang ibu, tampak dirinya kurang bergairah yang padahal sang ibu sangat merasa senang akan kepulangannya karena bisa berkumpul bersama lagi. Keesokan paginya Clara pun tengah bergegas menuju ke markas besar sambil berolahraga. Sesampainya di sana ia pun terlebih dahulu menjalani pemeriksaan, yang mana Clara mengalami trauma atas apa yang terjadi di Afghanistan sebelumnya. Demi kebaikannya Clara pun disarankan agar ia menemui seorang psikiater untuk diagnosis lebih lanjut lagi. Dan selama tugas di sini Clara akan berada di bawah komando seorang letnan yang bernama Eric. Ternyata wajar saja jika Clara merasa kecewa dengan pemindahan tugas kerjanya saat ini. Karena di sini ia hanya berpatroli menjaga keamanan pelabuhan, kanal, atau tempat-tempat di sekitarnya, yang bisa dibilang turun kasta dari tugas sebelumnya yang merupakan salah satu anggota pasukan elit dalam operasi Sentinel di Afghanistan. Rasa traumanya kembali kambuh ketika melihat sebuah tas tergeletak begitu saja. Mungkin Clara mengira jika tas tersebut berisi bom yang padahal cuma tas biasa milik salah seorang pengunjung. Dilanjut dengan menyerang seorang pria yang sangat berlebihan gara-gara pria tersebut berlaku kasar kepada pacarnya, sehingga jelas trauma yang dimilikinya membuat kehidupannya menjadi terganggu. Terlebih ia selalu mengkonsumsi obat secara berlebihan. Namun beruntung Clara memiliki seorang ibu yang begitu baik. Seorang ibu yang akan selalu berusaha merawat anaknya dalam kondisi apapun. Setiap harinya Clara selalu mengalami paranoid atau kecemasan yang tentu saja suatu saat dapat membahayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan sayangnya ia lebih memilih menggunakan obat-obatan terlarang sebagai penyembuh sesaat daripada harus menemui seorang psikiater. Di malam yang sama, kakak beradik ini tengah bersiap pergi ke tempat clubbing untuk sekedar menghilangkan penat serta mencari hiburan. Sang ibu pun datang menemui kedua anaknya ini dan terlebih dulu berfoto bersama sebelum mereka berdua berangkat. Di sini Clara pun mencoba untuk menikmati suasananya. Meskipun situasi atau tempat seperti ini mungkin terasa asing bagi Clara sebagai seorang militer. Dan tak lama kemudian mereka berdua dihampiri oleh pria yang merupakan teman dari Tania. Tania melihat ada sekelompok pria keren yang tengah berkumpul di lantai 2. Ia pun meminta temannya ini agar memperkenalkan dirinya kepada mereka serta meninggalkan Clara seorang diri.
Sementara kini Clara tengah asik ditemani oleh seorang wanita yang tampak bisa membuatnya begitu bergairah karena ternyata Clara merupakan seorang les biola. Saat itu ia melihat adiknya Tania yang memberikan kode agar nanti mereka berdua saling mengabarkan satu sama lain. Kemudian Clara pun membawa si wanita ini ke sebuah hotel untuk menghabiskan malam bersama. Di pagi harinya Clara pun merasa cemas kepada Tania yang tanpa ada kabar sama sekali. Namun hari itu ia pun harus kembali bekerja terlebih dahulu. Dan di saat itu tepat pada sore harinya, Clara menerima telepon dari seseorang yang kemudian si pun langsung memperlihatkan ia sudah berada di sebuah rumah sakit. Karena ternyata adiknya Tania tengah terbaring koma stadium 3 akibat pembengkakan di bagian otaknya. Di sini ia pun dihampiri oleh dua orang polisi bernama Kapten Muller dan satu orang rekannya. Muller menjelaskan kalau Tania ditemukan oleh seorang pejalan kaki tepatnya di tepi pantai. Pemeriksaan awal menunjukkan jika adiknya ini telah diperkaos serta mendapat penyiksaan sehingga membuat kondisinya menjadi seperti ini. Muller pun mencoba menggali informasi guna proses penyelidikan lebih lanjut lagi. Namun di waktu yang sama sang ibu datang dan ia pun membiarkan Clara untuk menemui ibunya tersebut. Keesokan harinya Clara yang tengah bertugas tampak tak bersemangat karena selalu teringat dengan kondisi adiknya yang sedang terbaring tak berdaya. Ia pun menyempatkan waktunya mendatangi tempat clubbing dan langsung bertemu dengan si pemilik klub malam tersebut. Di sini ia pun meminta agar si pemilik menunjukkan beberapa rekaman CCTV ketika ia dan adiknya berada di tempat ini. Dan akhirnya ia pun mendapatkan wajah pria yang mengajak Tania pergi di malam sebelum kejadian, yang ternyata merupakan pelanggan kehormatan bagi si pemilik klub malam tersebut. Di malam harinya Clara menemui detektif Muller untuk menunjukkan foto pria yang ia dapat dari rekaman CCTV. Muller pun menjelaskan kalau pria ini bernama Ivan Kadnikov, putra dari Leonid Kadnikov, seorang jenius teknologi kaya raya asal Rusia. Leonid merupakan orang yang sangat berpengaruh serta dihormati, sekaligus mempunyai hubungan diplomatik sehingga membuat dirinya otomatis mendapat perlindungan khusus. Dan semenjak kasus ini terjadi, Ivan bersembunyi di sebuah villa milik sang ayah dan tak sembarang orang bisa masuk ke dalam sana. Jadi pihaknya akan menunggu sampai Tania sadar agar mendapat keterangan lebih jelas darinya, serta meminta Clara untuk tidak bertindak lebih jauh lagi karena ini bukanlah wewenangnya. Keesokan paginya ia pun sudah berada di rumah sakit bersama sang ibu, melihat dan berdoa demi kesembuhan Tania yang masih dalam keadaan koma. Di dalam hatinya terbesit sebuah niat balas dendam untuk apa yang telah terjadi kepada adiknya ini. Seperti biasa, Clara pun kembali kepada rutinitasnya. Dan secara kebetulan saat ini ia bertugas tepat di sekitar villa milik Leonid. Hal itu tentu saja langsung ia manfaatkan untuk masuk ke area villa tersebut guna membaca situasi dan kondisi bangunan mewah ini yang tampak sepi. Dan di sini Clara pun sudah bersiap membidik seorang pria yang diduga sebagai anak buah Leonid. Namun untungnya secara tiba-tiba rekannya muncul dan segera menghentikannya sebelum ia menembak pria tersebut. Di malam harinya, Clara yang tak bisa menahan diri kembali mendatangi klub malam untuk mencari keberadaan Ivan. Dan secara kebetulan saat itu ia melihat Ivan yang akan pergi menuju ke toilet. Tak ingin membuang waktu, ia pun segera menghampirinya sambil mengancam dengan menggunakan sebuah pisau. Di sini Clara mencoba untuk menggali informasi tentang apa yang terjadi kepada adiknya di malam itu. Namun Ivan yang tampak ketakutan, ia pun justru mengatakan jika dirinya tak melakukan apa-apa terhadap Tania. Dan di saat itu pula datang dua orang pengawal pribadi Ivan, sehingga Clara pun terpaksa melepaskannya kemudian bertarung melawan mereka berdua. Dengan susah payah akhirnya Clara pun mampu membuat pengawal Ivan ini terkapar tak berdaya. Namun sayang dari kejadian barusan, Clara tak mendapat informasi apapun terkait adiknya Tania, melainkan telah menambah rasa sakit yang harus ia alami di sekujur tubuhnya. Emosi dan rasa bersalah yang begitu besar membuat Clara nekat mencuri sepucuk pistol saat ia pulang bekerja. Kemudian ia pun langsung menuju villa kediaman Leonid dengan senjata yang baru saja ia curi. Dengan penuh kewaspadaan, Clara menyerindap masuk menyusuri setiap ruangan villa tersebut yang tampak sangat sepi. Namun saat tengah berada di lantai atas, ia melihat anak buah Leonid yang tengah berjalan santai. Tapi tiba-tiba sial bagi Clara yang harus tertangkap dengan begitu mudah tanpa bisa melawan sama sekali. Dan di sini kita pun langsung diperkenalkan dengan sosok ayah Ivan itu sendiri, yaitu Leonid Kadnikov.
Setelah tahu maksud dan tujuan Clara menyelinap masuk ke dalam rumahnya ini, ia pun mengungkap sebuah fakta mengejutkan jika dirinya lah yang telah membuat Tania menderita terbaring lemah. Karena ternyata Ipan anaknya merupakan seorang pria penyuka sesama jenis, jadi tak mungkin ia tertarik kepada seorang wanita. Dan tak sedikit pun terkait dengan apa yang terjadi terhadap Tania. Ia pun pergi begitu saja meninggalkan Clara bersama anak buahnya. Beruntung Clara bisa balik melawan dan berhasil meloloskan diri untuk kemudian segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya Clara pun bisa sedikit tersenyum lagi ketika melihat sang adik sudah kembali tersadar. Namun di sini Tania ingin melupakan semua kejadian yang telah menimpanya, karena ia tak ingin hidupnya diekspos dan akan membuat dirinya malu, terutama sang ibu jika harus membawa kasus ini ke persidangan. Mendengar hal tersebut, jelas Clara pun menjadi semakin emosi. Ia bertekad akan menghukum perbuatan Leonid dengan caranya sendiri. Il le fera encore. Ce qu'il a fait à toi, il a fait à d'autres. Sejenak ia pun pergi keluar meninggalkan Tania untuk bersantai sambil menikmati secangkir bajigur hangat. Dan di sini ia tak sengaja melihat siaran televisi saat sejumlah wartawan melayangkan beberapa pertanyaan kepada Leonid tentang kasus anaknya. Menurut kabar yang beredar sekarang, Ipan tengah bersembunyi di kedutaan besar Georgia yang ada di kota Paris. Sementara itu Leonid berniat kembali pulang ke Rusia agar Ipan bebas dari dakwaan, yang tentu saja membuat emosi Clara semakin memuncak, ditambah jawaban Leonid yang begitu menohok. Dan ketika kembali ke kamar Tania, Clara pun dikejutkan dengan kondisi adiknya yang tiba-tiba kritis akibat penyumbatan pembuluh darah. Ia pun ingat jika dirinya baru saja sempat berpapasan dengan seorang perawat wanita yang terlihat mencurigakan. Tanpa menunggu lama, ia pun segera mengejar untuk menemukan wanita tersebut. Berlari sekencang mungkin dengan diliputi amarah yang sangat besar, hingga sampailah ia di sebuah ruangan rumah sakit yang tampak begitu sepi. Lalu tiba-tiba dan ternyata benar saja, di sini Clara pun diserang oleh wanita yang sebelumnya telah ia curigai. Wanita tersebut merupakan orang suruhan Leonid untuk menghabisi Tania. Karena dengan sadarnya Tania, maka kasus Ipan sekaligus perbuatan keji Leonid akan terbongkar ke publik, dan pastinya mencoreng reputasinya sebagai pejabat yang dihormati. Perlawanan cukup ngeyel diberikan oleh si wanita ini, namun tentunya belum cukup untuk bisa mengalahkan seorang militer terlatih seperti Clara. Dan dengan cepat Clara pun segera menyudahi pertarungannya tersebut. Setelah itu ia pun mendatangi markas militer dan disambut oleh rekannya yang berjaga di tempat perlengkapan tugas. Dengan nekat Clara pun menodongkan pistol kepada rekannya ini agar ia segera memasukkan beberapa senjata serta amunisi yang ia butuhkan untuk melawan Leonid. Dan kemudian ia pun segera bergegas pergi untuk menuju kedutaan besar Georgia yang ada di kota Paris. Sesampainya di sana, ia pun mendapat panggilan dari sang ibu yang memintanya agar segera pulang ke rumah. Begitupun Muller yang juga ada di situ, meminta Clara untuk menghentikan aksinya, sekaligus berjanji jika Muller akan menyelesaikan kasusnya ini. Namun niat yang sudah bulat, ia pun tak akan berhenti sebelum bisa menghabisi Leonid dengan tangannya sendiri. Layaknya akan berperang, Clara memakai seragam serta senjata lengkap untuk memulai aksinya. Ia pun bisa dengan mudah menyelinap masuk lewat atap, sesuatu yang pastinya sudah sangat sering ia lakukan saat bertugas di Afghanistan. Selain itu, Clara pun bisa menghabisi satu persatu anak buah Leonid tanpa kesulitan sama sekali. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya ia pun harus terkena tembakan juga. Tapi beruntung tak berakibat fatal terhadap dirinya. Clara pun kembali bangkit dan lanjut menghabisi lawan-lawannya. Hingga akhirnya ia pun berhasil menemukan Leonid yang tengah bersembunyi di sebuah ruangan. Tampak wajah ketakutan karena mungkin tak menyangka jika Clara sampai nekat mendatanginya. Tak ada negosiasi bagi pria penjahat kelamin ini. Clara pun langsung menendangnya hingga ia jatuh ke bawah dengan kepala membentur besi. Ia pun sempat melihat keadaan Leonid yang sudah tak bergerak disertai genangan darah di sekitar kepalanya. Namun secara tiba-tiba Ipan muncul dan berhasil menusuknya dengan sangat cepat. Setelah menghabisi Ipan, Clara pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut, disusul oleh para anggota polisi yang berdatangan. Dan di sini kita pun akan dibuat terkejut karena ternyata Leonid masih bisa bertahan hidup.
Lanjut 3 bulan kemudian kita pun dibawa ke Dubai untuk melihat aktivitas Bapak Leonid yang tengah asik berenang. Saat berada di ruangannya, ia pun dihampiri oleh seorang pelayan perempuan yang ternyata itu adalah Clara. Sampai inilah yang terjadi. Di akhir cerita terlihat Tania yang sudah kembali menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Karena bagi Clara sendiri tak ada yang mampu melebihi rasa bahagianya selain bisa melihat keluarganya tersenyum meskipun dirinya harus hidup bersembunyi mengasingkan diri. Dan film pun tamat.